Gua mau ngajak kalian masuk ke mesin waktu dan kita mendarat di Piala Dunia 2014 saat Jerman tampil bagaikan orkestra simfoni yang dimainkan dengan presisi memukau. Der Panzer saat itu bukan cuma menang, tapi menari di atas lapangan dengan taktik cerdas, kemewahan pemain, dan perjalanan juara yang epik. Di Piala Dunia 2014, Jerman itu adalah sebuah Mercedes-Benz keluaran terbaru, elegan, bertenaga, dan gak ada celah. Joachim Löw membawa filosofi tiki-taka ala Spanyol, tapi diberi suntikan steroid khas Jerman, disiplin, efisiensi, dan transisi cepat yang bikin lawan megap-megap. Formasi 4-2-3-1 mereka fleksibel banget, bisa berubah jadi 4-3-3 atau bahkan 4-1-4-1 tergantung situasi. Toni Kroos dan Bastian Schweinsteiger di lini tengah itu bagaikan dua jenderal yang mengatur irama perang. Sementara Philipp Lahm yang tiba-tiba jadi gelandang bertahan adalah kompas yang gak pernah salah arah. Yang bikin taktik mereka ini begitu bagus adalah gegenpressing. Begitu bola hilang, mereka ngejar bareng kayak serigala kelaparan. Brazil jadi korban paling tragis dari strategi ini. Jerman gak cuma main bola, mereka itu main catur. Setiap langkah begitu diperhitungkan, setiap serangan dirancang kayak arsitek yang bikin katedral. Lini tengah Jerman itu ibarat langit malam yang penuh bintang. Toni Kroos dengan umpan-umpan lasernya, Mesut Ozil yang melayang-layang bagaikan kupu-kupu penuh sihir, dan Thomas Muller si penjelajah ruang yang selalu muncul entah dari mana kayak hantu. Di belakang, Matt Hummels dan Jerome Boateng berdiri kokoh seperti benteng Berlin. Sementara Manuel Neuer di gawang, dia adalah penjaga gerbang yang gak cuma nangkep bola, tapi juga jadi sweeper kiper yang bikin lawan kebingungan. Di depan, Miroslav Klose sang veteran adalah pemburu gol yang dingin kayak es di Kutub Utara. Sementara Mario Götze si anak emas datang dari bangku cadangan dengan keajaiban di kakinya. Jerman punya stok amunisi yang gak habis-habis. Setiap posisi punya pemain kelas dunia. Ini kayak punya gudang emas di tengah gurun pasir. Perjalanan Jerman dimulai dengan pukulan telak 4-0 melawan Portugal. Cristiano Ronaldo, pemenang Ballon d'Or saat itu, cuma bisa melongo saat Muller bikin hat-trick dan umpan-umpan Toni Kroos jadi mimpi buruk untuk timnya. Fase grup Jerman lalui dengan santai. Di babak knockout, Jerman mulai menunjukkan taring. Aljazair di 16 besar bikin keringat dingin Jerman. Tapi Manuel Neuer dia bisa jadi superhero dan membawa Der Panzer lolos lewat perpanjangan waktu. Perempat final lawan Prancis, kemenangan 1-0 itu cukup tipis tapi terkontrol. Kayak chef yang bikin saus dengan takaran yang pas. Lalu datanglah semifinal, pertandingan yang bakal dikenang sepanjang sejarah. Brazil lawan Jerman ketika Der Panzer menghabisi tuan rumah tanpa ampun 7-1. Pembantaian ini lebih mirip film horor daripada pertandingan sepak bola. 5 gol dalam 29 menit pertama. Brazil dibikin kayak domba di tengah kawanan singa. Muller, Klose, Kroos, Khedira, Schürrle semua ikut berpesta. Ini bukan cuma kemenangan, tapi ini deklarasi dominasi. Final melawan Argentina di Maracana adalah klimaks yang bikin jantungan. Di menit 113, Götze hadir dari bangku cadangan. Dia muncul seperti kilatan di malam yang gelap, mengontrol umpan cantik dari Schürrle dan mencetak gol kemenangan 1-0, dan trofi keempat Piala Dunia Der Panzer akhirnya direngkuh. Piala Dunia 2014 adalah panggung di mana Jerman memamerkan taktik cerdas, kemewahan skuad, dan mental baja. Mereka nggak cuma juara, mereka bikin lawan takut, penonton takjub, dan sejarah mencatat itu semua dengan tinta emas.